Bismillah. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak. Ibu, saya Aning Kurmania. Saya ahli gizi dari Rumah Sakit Seger Waras, Ibu. Mohon konfirmasi, apa benar Ibu yang tadi mendaftar di layanan kering Rumah Sakit Seger Waras, untuk konseling gizi? Mbak, tadi pagi saya menghubungi aplikasi kami Rumah Sakit Seger Waras. Kalau nggak salah dengan ahli gizinya tadi, Mbak. Gitu. Siap. Terima kasih Ibu atas kepercayaannya kepada rumah sakit kami untuk mendampingi Ibu dalam mencari solusi kesehatan. Semoga Ibu beserta keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah. Amin. Amin, amin. Terima kasih, Mbak. Ibu, mohon maaf sebelumnya perkenalkan, saya Aning Kurmania. Ibu bisa panggil saya Aning saja. Kebetulan saya ahli gizi yang bertugas hari ini. Mungkin bisa saya dibantu Ibu, nama lengkap beserta alamatnya Ibu, supaya bisa kami cross check, Mbak Ani, nama saya Tenti Lestari. Kebetulan saya domisili di Jalan Pahlawan 79 Lamongan, Mbak. Ya, baik. Jalan Pahlawan sebelah sini berarti Bu, sebelah kiri rumah sakit ya? Ya, kurang lebih 1 km Mbak dari sini. Ya, Balai Desa. Oh, sebelah situ. Ya. Kalau lewat, Mbak. Biasanya itu saya lewat di situ setiap harinya, Bu Tanti. Kalau untuk usia, Bu Tanti saat ini usia berapa di tahun ini? Bulan Februari kemarin 32 tahun, Mbak Ani. 32 tahun, kalau untuk aktivitas hariannya, Ibu? Kebetulan saya masih aktif mengajar di SD Lamongan 1, kurang lebih ya 5 kiloan lah dari rumah, Mbak Ani. Saya guru kelas 6, jadi saya berangkat itu mulai jam 6:15 dari rumah. Kalau jam kerjanya ya biasa jam 7 sampai jam 1-an gitu, Mbak Ani. Begitu. Jadi Ibu guru kelas ya? Iya, betul. Kelas 6. Kelas 6. Oh, jadi sudah padat-padatnya ini ya Ibu kegiatannya? Iya, kan mulai bulan Januari kemarin sudah mulai tatap muka, Mbak Ani. Terus anak-anak juga persiapan ujian akhir tahun ya. Iya. Mulai padat ya. Lumayan padat ini, persiapannya karena banyak ya Ibu. Mudah-mudahan selalu semangat ya Bu Tanti. Terima kasih Mbak Nining. Iya. Kalau untuk status keluarga Ibu? Kebetulan saya sudah menikah, saya juga dikaruniai seorang bayi. Sekarang Mbak Nining, dan kebetulan sampai detik ini saya masih mengasihi, jadi saya masih memberikan ASI ke anak saya Sabrina. Wah, pasti seneng ya Ibu bisa mengasihi bayi kita ini ya. Nah, itu masalahnya Mbak Ani. Gimana? Saya ingat. Mungkin bisa diceritakan. Sejak tatap muka kemarin bulan Januari awal tahun itu, saya kan mulai sudah harus stay, jadi sudah full kerjanya dari jam 7 sampai jam 1. Tapi saya kok merasa hati saya banyak berkurang gitu, Mbak Ani. Ini ya juga di anak saya, si Sabrina sering marah-marah karena musuhnya lebih lama dari sebelumnya gitu ya. Saya coba pernah biasanya dapatnya 180 cc, sekarang hanya dapat 80 sampai 100 cc aja. Nah, persediaan sip makin lama saya lihat di kota juga makin nipis. Ini juga mertua saya sudah, ayo Ten kasih super aja, itu loh daripada stunting. Saya maunya kan nggak seperti itu. Saya maunya
sudah jalan 4 bulan, kan tinggal 2 bulan lagi ASI eksklusif gitu loh, Mbak Iya, ya Aning. berarti pasti sedih Ini ya Ibu. saya Pastinya Mbak Aning berkurang itu. itu ya betul, coba tuh dekat rumah sakit, datang ahli gizi, siapa tahu bisa membantu gitu Mbak Aning. Jadi makanya saya ke Mbak Aning ini. Deh Ibu. Mudah-mudahan Iya, iya, bisa iya. pasti. Deh, kita coba sama-sama mencari solusi atas permasalahannya Bu Tenti, nggih. Mudah-mudahan saya bisa membantu memberikan alternatif solusi. Karena yang dirasa Bu Tenti kan belakangan ini ASINya menjadi lebih sedikit ya Ibu. Awalnya 180, iya 180 menjadi 80 sampai 100 itu lumayan bikin sedih ya Bu Tenti ya. Iya sedih sekali nih Mbak. Iya, oke. Nah juga rewel jadinya. Iya. Deh, sebelumnya saya mohon izin menanyakan beberapa hal dan nanti saya harapkan partisipasi dari Bu Tenti untuk menjawab beberapa pertanyaan saya sesuai dengan kondisi Bu Tenti. Dan Bu Tenti jangan khawatir karena masalah privasi dari permasalahan Bu Tenti bisa kami jaga. Bersedia ya Ibu? Ya, bersedia Mbak Aning. Terima kasih sebelumnya. Kalau boleh tahu berat badan dan tinggi badan Bu Tenti terakhir berapa ya? 3 hari yang lalu saya coba nimbang di UKS SD, itu berat badan saya 55 kg Mbak Aning. Tinggi badan mungkin sekitar 157 cm gitu. Oke, berat badan 55, berat badan saya, tinggi badan saya 157. 157. Oke. Mungkin sebelum ini Bu Tenti ada melakukan pemeriksaan kesehatan mungkin di fasilitas kesehatan yang lain atau mungkin di sini yang berkaitan dengan mungkin laborat begitu? Oh ya betul Mbak Aning, sebulan yang lalu kan saya merasa pusing gitu ya, langsung makan kok turun gitu, akhirnya saya ke puskesmas dekat Balai Desa. Saya diinformasikan petugasnya bahwa saya ada anemia katanya, karena dari hasil pemeriksaan laborat HB saya hanya 9, berapa gitu loh Mbak Aning. Oh jadi Ibu sebelumnya ada anemia? Iya begitu kata informasi pihak puskesmas. Begitu. 1 bulan yang lalu ya Bu Tenti? 1 bulan yang lalu. Oke. Setelah dinyatakan anemia itu, apa Bu Tenti ada mungkin konseling gizi terkait pengaturan makan untuk anemianya? Oh, kebetulan kemarin enggak ya, hanya dikasih ke TTD, tablet tambah darah gitu loh Mbak Aning. Saya minum rutin gitu, sudah merasa baik kan. Begitu. Oke. Tapi untuk saat ini masih ada keluhan Bu Tenti? Kayak pusing? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak ada Mbak Ning. Oke. Ya. Nah, sekarang mengenai menyusuinya Ibu, tentang mengasihinya. Kalau boleh tahu, biasanya Bu Tenti frekuensi menyusuinya itu setiap berapa jam? Dan sekali curah bisa berapa cc? Kalau dulu itu selama saya menyusui masih belum aktif di sekolahan, setiap 2-3 jam gitu mesti saya perlu ini Mbak. Jadi munculnya tadi sekitar 180 cc gitu ya. Tapi karena sudah mulai tatap muka, saya sudah mulai molor-molor rasanya. Jadi lebih dari 3 jam. Malah kalau sudah ini ngurusi anak-anak gitu kan, ngurusi pemberkasan untuk persiapan ujian akhir, ya jadi lupa kadang itu merasnya. Jadi iya, AC-nya mau jadi ini, AC-nya itu 80-100 cc sekarang, udah turun lah. Ya. Karena makanya sudah mulai molor jadwalnya itu tadi ya Ibu ya. Iya, frekuensinya jadi tidak terjadwal lagi seperti dulu lagi Mbak Ani. Begitu, oke. Jadi kalau yang terakhir kemarin sekitar 80-100 cc saja ya Ibu. Kenapa Mbak Ani? Yang terakhir kemarin produksi asidnya hanya
80 sampai 100 cc saja. Iya, dalam akhir-akhir ini. Oke. Berikutnya Bu Tenti, saya butuh data terkait makanan dan minuman apa saja yang sudah dikonsumsi Bu Tenti dalam 24 jam terakhir kemarin. Saya kemarin pagi itu nggak sempat sarapan Mbak Ning. Saya hanya minum teh manis ya. Teh manis kemarin agak manis, mungkin lebih 2 gitu ya, karena saya tergesa-gesa di info teman kantor bahwa pemberkasan harus masuk untuk anak-anak ujian itu, jadi akhirnya saya nggak sarapan. Kemudian siangnya saya baru makan soto sama teman-teman kantor itu dengan kerupuk. Kemudian malamnya saya baru makan, diberikan tempat sama mertua saya. Untuk buah kemarin apa ya? Kayaknya pisang kemarin Mbak Ani. Kalau snacknya kemarin udah mendut kan masalah. Terus tadi pagi saya itu makan nasi aja sama telur dada sama sambal terasi juga. Hanya gitu. Terus kalau minumnya hanya air putih aja itu enggak sampai banyak kemarin Mbak Ani. Apa ya? Salah, hanya satu liter aja enggak ada kemarin. 600 Ibu? Iya. 600 mili. Ya, kemarin. Kenapa? 600 mili itu. Pakai botol 600 mili atau? Iya, ini. J 620 mili ya, J. Terus kok nggak minum lagi kemarin, J? Ibu tadi untuk sotonya dengan kerupuk, sama kerupuk udang itu loh, Mbak. Terus ada sayur apa saja, Ibu? Di sotonya? Ada kecambah mungkin ya 1 sendokan gitu ya, kecambah kacang hijau itu loh. Kemudian sama sayur kol. Sama kubis. Ayamnya itu berapa ya? Kalau beli di luar ya mungkin 10 irisan lah, Mbak. Ya. Untuk yang malam tadi tahu tek, kemudian ada tambahan telurnya Ibu atau hanya original? Ya. Tahu teknya saya minta telur dadar. 1. Ya. Kemudian sayurnya tambah juga, sama pisang ya, teman. Buahnya pisang ya, ini 1 biji saja. Pisang, pisang Ambon itu loh, pisang Ambon. Siap. Terima kasih Bu Tenti atas kerjasamanya menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Sebelumnya saya mohon izin dulu untuk menghitung kebutuhan gizi harian Bu Tenti beserta total asupan yang sudah kemarin Ibu konsumsi. Kira-kira Bu Tenti berkenan saya izin menghitung dulu? Silakan Mbak. Sambil menunggu mungkin Ibu bisa menyimak video tentang cara menyusui yang benar, kemudian akan saya kirimkan setelah ini ke nomor WA Bu Tenti. Dan selagi menunggu saya menghitung, mohon untuk tidak mematikan sambungan video call-nya dulu ya Bu Tenti. Siap Mbak Ning. Sudah saya kirim Bu. Monggo, mungkin sudah masuk apa belum ini? Sudah saya kirimkan via WA? Siap. Sudah masuk Sudah masuk Mbak Ning, terima kasih sekali lagi. Silakan disimak dulu ya Bu Tenti.
Bu Tenti masih di Iya. ujung telepon? Iya, masih Mbak Aning. Oke, Ibu. Terima kasih sudah menunggu sambil saya menghitung. Ya, jadi begini Bu Tenti, dari hasil perhitungan yang saya dapatkan, alhamdulillah status gizi Bu Tenti untuk saat ini masih dalam kategori normal. Alhamdulillah. Oke, semoga Bu Tenti bisa mempertahankannya ya. Jadi harus selalu Insya Allah, dalam amin. kondisi status gizi normal. Begitu, oke. Ya, untuk perhitungan kebutuhan gizinya, Bu Tenti ini membutuhkan sekitar untuk energi 1900 kilokalori. Kemudian untuk proteinnya butuh 110 gram, lemak butuh 70 gram, dan karbohidrat 350 gram. Oke. Nah, sementara dari hasil recall 24 jam kemarin, artinya konsumsi makanan dan minuman yang kemarin, itu didapatkan energinya 1450 kilokalori, kemudian proteinnya 90 gram, kemudian lemaknya 85 gram, karbohidrat 280 gram. Nah, di sini jadi masih ada kesenjangan antara kebutuhan dengan asupannya. Nah, ini yang menjadikan diagnosa masalah gizinya Bu Tenti. Jadi, diagnosanya adalah kekurangan asupan energi yang dihubungkan dengan berkurangnya produksi ASI yang ditandai dari hasil recall 24 jam yang masih kurang dari kebutuhan. Begitu Bu Tenti. Oke. Tapi tidak masalah, ini juga sebagai bahan pelajaran bagi kita, jadi supaya lebih aware lagi seperti apa dalam berusaha untuk memenuhi kebutuhan gizi harian kita, gitu. Dan tujuannya yang pasti ke depannya sesuai dengan keinginan Bu Tenti, yaitu supaya produksi ASI-nya bisa nambah, jadi si Sabrina bisa menyusu seperti dulu lagi, gitu. Tidak ada perubahan produksi ASI. Kemudian yang diperlukan untuk Bu Tenti terkait dietnya adalah diet tinggi kalori, tinggi protein. Seperti apa itu? Jadi begini Bu Tenti, tinggi kalori, tinggi protein adalah setiap yang kita makan diusahakan mengandung kalori yang tinggi. Jadi kemudian juga proteinnya juga harus yang tinggi sesuai dengan kebutuhan ibu menyusui. Ditambah lagi Bu Tenti pernah ada masalah anemia. Nah, ini benar-benar butuh kalori dan protein yang tinggi. Bagaimana pengaturannya? Secara idealnya dalam setiap makan itu harus terdiri dari 4 komponen. Ada karbohidrat, ada protein hewani, ada protein nabati, kemudian ada sayur, ada vitamin dan mineral untuk sebagai tambahannya, untuk penunjangnya. Nah, bagaimana mengaturnya? Kalau untuk aktivitas Bu Tenti yang agak padat, jadi mungkin kalau misalkan pagi ya yang kayaknya agak dibilang ribet karena terkait mengejar waktu untuk berangkat ke sekolah ya Bu Tenti. Iya, betul. Tidak, betul. ini jadi dibuat, silahkan Bu Tenti sebisanya menyiapkan makanan apa, tetapi harus diperhatikan 4 komponen tadi. Gitu. Idealnya memang dalam satu piring ada nasinya, ada lauk hewani, lauk nabati, kemudian dengan sayur. Begitu. Kalaupun misalkan pagi Bu Tenti tidak memenuhi 4 komponen tadi, mungkin bisa dikejar di siang atau malamnya. Jadi jangan sampai pagi sudah begitu, siang sama malam juga ikut-ikutan begitu. Akhirnya ibarat kata itu tekor. Karena kurang dari kebutuhan. Begitu. Sementara Bu Tenti menyusui, kebutuhannya bukan hanya untuk Bu Tenti saja, tetapi juga untuk si Sabrina. Jadi yang harus dipikirkan seperti itu. Nah, terkait menyusui, seharusnya Bu
Tenti bisa kembali istiqomah lagi untuk proses pemerahannya. Jadi kunci dari produksi ASI yang lancar, yang banyak, itu adalah harus lebih sering untuk dikeluarkan. Begitu. Jadi kalau sudah kemarin sudah setiap 2 jam dikeluarkan, artinya diperah, itu harus lebih selalu seperti itu. Setiap 2 jam harus disempatkan untuk diperah. Nanti kalau misalkan ada kemoloran atau mungkin jadwalnya menjadi kacau, produksi ASI yang akan berpengaruh, pasti dia akan mengalami penurunan. Gitu. Nah, untuk anemia, Bu Tenti bisa kalau tadi dari asupannya Bu Tenti kayak telur tadi dalam sehari mungkin bisa keluar 2 kali ya Bu Tenti. Yang makan sore dengan tahu tek, kemudian makan pagi bisa dengan telur dadar tadi. Itu sudah bagus Bu Tenti, sudah bisa ada tambahan bahan makanan yang tinggi zat besi. Memang telur itu tinggi zat besi, terutama di bagian kuningnya, kuning telur untuk menambah itu. Kemudian mungkin juga Bu Tenti bisa menambahkan lauk hewani yang lain, seperti daging sapi, kemudian bisa hati ayam bisa, kemudian hati sapi juga bisa, seperti itu. Dan yang tinggi Fe juga, tinggi zat besi juga adalah sayuran hijau. Nah ini, kalau saya lihat kemarin di catatan Bu Tenti tadi, sayurnya kemarin tambah terus ya Bu? Iya. Ya kebetulan kayak saya tambah. Iya. Nah itu, jadi dalam sehari kita harus memperhatikan, aku tadi sudah makan ada sayur hijau apa belum? Misalkan tadi pagi nggak sempat, berarti nanti siang saya harus konsumsi sayur hijau, begitu. Dan mungkin saran Bu Tenti, lebih baik tidak terlalu sering mengkonsumsi teh, karena teh ini mengganggu penyerapan zat besi. Jadi tadi kemarin Ibu lupa nggak sarapan, minumnya teh. Nah gitu, jadi lebih baik tidak menggunakan teh. Kalaupun misalkan suatu ketika kepengen teh atau mungkin adanya hanya teh, oke, tidak masalah, tetapi diperhatikan berikutnya untuk tidak bertemu lagi dengan teh. Gitu. Nah, gimana Bu Tenti? Kira-kira bisa menyesuaikan nggak ini nanti terkait pengaturan untuk kalau misalnya ini Mbak Aning, kan teh tadi nggak ini ya, lebih baik dibatasi. Untuk membantu meningkatkan mencegah anemi itu tadi, kira-kira yang paling apa bagus minum selain air putih? Soalnya kalau air putih kan kadang enak gitu loh Mbak. Oh iya. Bisa dibantu dengan jus buah ya Bu. Oh jus gitu. Buah atau mungkin konsumsi susu. Itu juga bagus. Kalau untuk jus buah, pilih buah yang vitamin C-nya tinggi. Misalkan bisa dengan jambu biji. Kemudian bisa stroberi, seperti itu. Tadi Bu Tenti ada konsumsi pisang. Pisang juga vitamin C-nya tinggi, itu sudah bagus Bu Tenti. Nah, saya baru ingat. Tadi minumnya Bu Tenti cuman sekitar segitu ya, 600 ml saja ya. Nah, karena 625. Itu pengaruh masih juga ya? Kenapa? Berpengaruh sama betul ASI saja juga. Iya betul. Jadi kan memang bahan bakarnya ASI adalah air. Nah, kalau konsumsi dari ibu menyusui airnya sedikit, terus gimana nanti produksinya? Jadi ya sebisa mungkin ditarget Bu Tenti. Mungkin di meja kerja itu disiapkan botol yang seukuran 1 liter. Nah, selama di kantor bisa 1 liter, nanti di rumah bisa 1 liter. Jadi dalam sehari bisa minimal 2 liter, begitu. Kira-kira bisa ya Bu Tenti untuk pengaturan makan? Ya, insya Allah paham Mbak Aning. Saya kira saya paham. Tapi kok saya masih khawatir ya Mbak Aning.
Kalau saya sudah pengaturan pola makan, kemudian untuk frekuensi menyusuinya nih, waktu jadwal saya padat nih, gimana ya? Oke. J. Jadi makan begini. untuk pumping apa Iya. gimana itu gimana? Iya. Jadi memang harus disempatkan setiap 2 jam untuk segera pumping. Dan kalau misalkan pada saat jadwalnya pumping tapi Bu Tenti ternyata harus ada di dalam kelas, mungkin bisa diakali Bu Tenti dengan menggunakan apron yang sekarang kan banyak nih, apron yang untuk menyusui. Nah, pas meskipun kita sedang di depan di hadapannya para siswa, kita masih bisa melakukan pumping. Dan itu kayaknya sudah mulai jadi hal yang lumrah. Kita bisa pumping dimanapun gitu. Meskipun memang lebih nyaman kalau misalkan di ruang tertutup, tapi kan karena kita adalah ibu pekerja, jadi ya harus diakalin seperti itu. Begitu Bu. Oh, siap. Nah, dan saya yakin Bu Tenti pasti bisa kok. Bismillah, ini Ya, mudah-mudahan saya bisa, mohon doanya. Amin, pasti bisa. Bilang sedih saya. Karena yang harus dipikirkan adalah kita harus memberi makanan untuk anak kita. Jadi yang kita makan bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk si bayi. Gitu. Semangat terus ya Bu Tenti. Terima kasih, mudah-mudahan bisa. Sekali lagi nih Bu Ani, saya tanya. Kalau saya misalnya banyak konsumsi ikan gitu ya, ikan laut, ikan asin misalnya, itu apa juga berpengaruh sama bau asin enggak ya? Saya takutnya Bina nggak mau. Ya, ini yang sering jadi permasalahan di masyarakat. Katanya kalau makan ikan nanti asinnya jadi basi, amis, bayinya jadi kumoh. Padahal sebenarnya itu nggak ada hubungannya Ibu. Jadi Allah itu sudah menciptakan payudara kita bisa mengelola makanan yang kita makan, jadi tidak sampai menjadi makan amis, jadi keluarnya amis, tidak seperti itu. Jadi tidak usah khawatir Bu Tenti. Siap. Aja dikonsumsi. Terima kasih pencerahannya Bu Ani. Jadi lebih lega ini. Iya, harus semangat terus Bu Tenti. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi mungkin Bu Tenti? Apa lagi ya? Saya berusaha nanti untuk melakukan apa yang disampaikan Bu Ani. Mudah-mudahan ini bisa. Ya, nanti. Jadi begini, untuk evaluasi kegiatan kita hari ini, 2 pekan kemudian, 2 pekan ke depan, saya akan menghubungi Bu Tenti lagi terkait perkembangannya, apakah sudah ada perubahan atau tidak. Kira-kira Bu Tenti berkenan apa enggak ya ini? 2 pekan bisa, yang penting jangan pas hari libur ya Mbak Aning ya. Oh gitu, oke. Siap, akan kita catat Bu Tenti. Sudah tidak ada yang ditanyakan lagi? Nanti kalau misalnya saya nanya, saya boleh hubungi lewat WA jenengan ya Mbak Ani? Silakan Bu Tenti. Mungkin bisa langsung chat ke WA saya kalau misalkan ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait pengaturan makannya. Ngoten nggih? Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih Bu Tenti sudah mempercayakan masalah kesehatan Bu Tenti kepada kami. Saya mohon maaf sebelumnya jika ada salah ucap maupun sikap saya selama konseling ini. Sama-sama Bu Aning. Terima kasih bantuannya. Matur nuwun Bu Tenti. Mohon izin menutup sambungan Siap Bu Aning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.